Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai kegiatan webinar malam hari ini, yaitu dengan tema persiapan seleksi P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru di tahun 2024. Nah, penyelenggara adalah Inspirasi Galeri. Ini adalah sebuah lembaga pendidikan ya yang bergerak di bidang bimbingan belajar dan juga ada channel YouTube-nya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita akan segera memulai. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Pada hari ini Selasa 16 April tahun 2024, waktu 19.30 WIB atau 20.30 WITA. Dan juga di Indonesia Timur itu 21.30. Ya, jadi ada perbedaan waktu ya. Di Indonesia ini ada 3 zona waktu. Oke, sampaikan lebih dahulu. Nah, di sini materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama informasi P3K 2024, syarat pendaftaran P3K, cara pendaftaran, kisi-kisi P3K, dan e-book materi webinar yang malam hari ini saya sampaikan, itu akan juga dibagikan di grup, gitu ya. Nah, jadi harusnya pelaksanaannya 15 April, tapi karena kita bagi 2 kelompok, maka malam hari ini untuk kelompok atau grup yang kedua, gitu ya. Sampaikan lagi. Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Biodata saya, nama saya, lengkap saya, Muhammad Tajudin Nur SPD. Status saya saat ini adalah guru PNS di Kota Samarinda, kemudian guru sertifikasi di tahun 2022, guru penggerak Angkatan 9, founder Inspirasi Galeri, dan pemateri bimbel P3K dan PPG. Lanjutkan lagi, berikutnya. Inspirasi Galeri ini adalah sebuah bimbel yang di dalamnya berisi tentang PPG, P3K, ya, juga bimbel anak sekolah juga ada. Kemudian di sini lanjutkan lagi kesepakatan kelas kita Bapak Ibu. Yang kita harapkan di sini adalah yang pertama Bapak Ibu bisa menaktifkan mikrofonnya, menghidupkan kameranya, raise hand nanti terakhir ya setelah selesai. Kemudian ada juga fitur chat digunakan untuk menyampaikan informasi yang positif, gitu ya Bapak Ibu. Di sini. Lanjutkan lagi. Yang kita bahas informasi P3K di tahun 2024. Di mana lini masa yang sudah dibuat oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara, bahwa di tahun 2024 ini akan dibagi 3 periode, yaitu periode 1, periode 2, dan periode 3. Nah, periode 1 itu di antara April, Mei, dan Juni. Nah, kemungkinan bulan ini atau bulan Mei ini akan dibuka seleksinya. Dimulai dengan sekolah kedinasan, kemudian ada juga CPNS dan P3K. Nah, PNS dan P3K ini ada sebanyak 2 kali ya tahapannya. Nah, seperti ini. Kemudian di periode 3 juga ini nanti di akhir juga ada pengumuman hasil dari seleksi yang Bapak Ibu lalui, gitu ya. Untuk penjelasannya di sini, PLT Kepala BKN Bapak Haryomo mengatakan, pemerintah telah siap-siap mengadakan rekrutmen CPNS dan P3K untuk instansi pusat ya dan juga daerah. Saat ini sejumlah kementerian lembaga masih merinci formasi kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN. Jadi ASN ini terdiri dari CPNS dan P3K. Tapi untuk jalur guru itu dan tenaga kesehatan itu di jalur P3K. Ini CPNS sih formasi umum lainnya yang selain guru dan tenaga kesehatan. Bulan Mei akhir akan kita lakukan pengumuman formasi apa saja yang dibuka dalam rekrutmen ASN 2024, meliputi CPNS dan P3K, kata Bapak Haryomo di Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
Ya. Bapak Haryono mengatakan setelah pengumuman rekrutmen pada akhir Mei, tes CPNS dan P3K dilakukan pada Juni tahun 2024. Tesnya dilakukan sebulan setelah itu. Akhir bulan Juni kita akan melakukan seleksi. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan tidak mundur lagi. Insya Allah di tahun ini akan dibuka kembali tes P3K maupun CPNS. Artinya ini adalah sebuah peluang yang baik kepada Bapak Ibu yang berstatus honorer tahun ini, ada kesempatan untuk seleksi lagi ya, di mana tahun kemarin juga ada, namun sebagian saja yang lulus ya, karena juga terbatas. Jadi namanya seleksi itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang, karena ada perankingan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan diri bagaimana supaya bisa lulus, ya harus mencapai nilai yang terbaik gitu ya. Bisa ranking yang terbaik seperti itu. Oke. Bagi Anda yang berstatus honorer atau non-ASN, siap-siap melakukan di sini pendaftaran P3K 2024 atau calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, nanti periode 1 tadi kan dimulai di antara April, Mei, Juni. Nah, siap-siap aja. Nah, di sini karena itu honorer tentu saja tidak bisa santai karena seleksi P3K 2024 ini adalah kesempatan yang terakhir. Nah, kesempatan terakhir ini maksudnya kemungkinan di tahun berikutnya tidak ada lagi tes ya. Tuh. Kemungkinan yang kedua tidak ada lagi honorer ya, semuanya jadi P3K. Nah, seperti itu. Di mana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 atau Undang-Undang ASN batas akhir penuntasan honorer adalah 31 Desember 2024. Nah, ini akhir tahun ini harus dituntaskan ya. Jadi pemerintah tuh pengen semuanya jadi P3K. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi juga, tidak sembarangan mengangkat P3K, ijazahnya juga harus sesuai gitu ya. Kompetensinya juga harus sesuai ya. Seperti itu. Ada baiknya Anda melakukan sejumlah persiapan, terutama dokumen administrasi yang menjadi syarat pendaftaran seleksi CASN tahun 2024. Nah, di sini instansi pusat sudah mendapatkan jatah banyak sekali di pusatnya, 429.000 lebih ya. Nah, terdiri dari 270.000, 247 CPNS, dan 221.936 P3K. Nah, itu pusat ya. Kemudian instansi daerah itu juga banyak nih. Nah, 1 juta lebih formasi ya. Dibagi dua lagi dari CPNS, kemudian ada juga P3K. Nah, P3K. Tapi untuk khusus guru itu 419.146. Ini seluruh Indonesia. Dibagi-bagi lagi nanti setiap daerah berapa ribu gitu ya. Alokasinya tergantung daerahnya mengalokasikan berapa dibagi. Nah, kesehatan juga ada 417.000. Nanti jadi dibagi nih. Dari yang sekian ini ada dibagi untuk guru, ada kesehatan, ada juga teknis. Nah, kemudian di teknis ini juga sebanyak 82.717 diperuntukkan honorer tenaga pendidikan ya, seperti penjaga, operator, laboran, pustakawan, tenaga administrasi maupun tenaga keamanan. Ini juga ada dialokasikan di tahun ini, insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan lagi di slide berikutnya di syarat pendaftaran. Nah, sama kurang lebih seperti tahun-tahun sebelumnya, syarat utama itu adalah warga negara Indonesia. Nah, dibuktikan dengan KTP Bapak Ibu semua. KTP-nya itu di wilayah Indonesia. Kalau KTP-nya di luar negeri, jadi WNA ya, warga negara asing tidak bisa. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun saat pendaftaran. Nih, karena 60 itu sudah pensiun ya Bapak Ibu ya, kalau untuk guru. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, ya. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Memiliki sertifikat pendidik ini bagi yang memiliki. Ini akan mendapatkan nilai lebih di teknisnya nanti. Di kompetensi teknisnya nilainya maksimal. Dan ijazah S1 atau diploma sesuai dengan persyaratannya. Sehat jasmani dan rohani,
berkelakuan baik, dan persyaratan lainnya sesuai kebutuhan dan jabatan yang ditentukan. Berkas pendaftaran yang Bapak Ibu siapkan, ya, tapi ini belum ya, disiapkan saja. Ini diuploadnya nanti insya Allah di bulan Mei atau Juni setelah dibuka di web SSCASN. Nah, cuma saya mengingatkan aja, ini berkas-berkasnya nanti. Yang pertama pas foto, ya. Kemudian ada surat pernyataan juga di sini. Ada nanti formatnya diketik dengan komputer dan bermaterai, scan KTP, scan ijazah asli dan transkrip, surat penyertaan ijazah, scan sertifikat pendidik kalau memiliki. Nah, kemudian juga bagi pendaftar penyandang disabilitas, ini ditambahkan surat keterangan disabilitasnya. Kemudian cara pendaftarannya adalah, ya, jadi saya sampaikan dulu progresnya itu dimulai dari pendaftaran, ya. Setelah pendaftaran kan Bapak Ibu mengupload berkas-berkasnya itu, ya. Itu diseleksi oleh tim Panselnas, ya. Seleksi administrasinya nanti kalau berkasnya sesuai itu akan lolos. Pengumuman hasil administrasinya misalnya lolos alhamdulillah. Kalau masih ada kekurangan, ada yang tidak sesuai, itu ada masa sanggah di mana Bapak Ibu bisa memperbaiki kekurangan ya atau kesalahan yang masih bisa diperbaiki ya. Kemudian pengumuman dan terakhir adalah pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, seleksi ini menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan berkumpul di satu tempat yang ditentukan oleh panitia, misalnya di BKD atau di tempat lainnya Dinas Pendidikan, itu akan mendapatkan jadwal tes dan melaksanakan tes di hari yang telah ditentukan. Nah, tesnya sudah menggunakan komputer, gitu ya. Sudah seperti itu. Apa nanti yang akan diujikan di slide berikutnya, sampaikan. Nah, ini alur pendaftarannya ya, Bapak Ibu nanti pertama kali itu mendaftar di sscsn.bkn.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu membuat akunnya, terus mengisi nik, KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor HP, email ya, kemudian upload KTP dan lain sebagainya tadi yang informasi sebelumnya. Kemudian validasi data kependudukan. Nah, jadi di SSCSN ini sudah terkoneksi langsung. Nik kita tuh akan langsung muncul kalau dia valid, langsung terkoneksi dengan data dari Disduk Capil. Ya. Kemudian setelah itu penentuan prioritas ya. Dalam P3K itu ada 4 prioritas. Yang pertama itu adalah P1 ya. Ini adalah namanya yang sudah lulus tahun sebelumnya di tahun 2001 atau 2022 namun belum mendapatkan penempatan. Nah, ini P1. Kemudian yang P2 ini adalah honorer kategori 2 atau THK 2 ya. Kemudian yang P3 ini adalah formasi khusus untuk guru sekolah negeri yang masa kerjanya di atas 3 tahun. Kemudian P4 ini adalah umum ya, guru swasta atau guru negeri yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Nah, ini. Kemudian selanjutnya di sini setelah penentuan tadi, Bapak Ibu akan mendaftar formasi apa yang akan dipilih. Nah, seleksinya apa? Di sini apa yang dipilih? Nah, memilih pendidikan sesuai dapodik dan jabatan, meresum, mencetak kartu pendaftaran. Di sini ketiga. Nah, setelah meresum tadi, nanti panitia akan memverifikasi data Bapak Ibu, ya. Kalau nanti seandainya sudah diseleksi ini berhasil, maka akan tahapan berikutnya yaitu melaksanakan seleksi kompetensi. Di mana seleksi kompetensi ini menggunakan chat BKN untuk ujian seleksi kompetensi. Nah, di sini yang diujikan adalah yang pertama kompetensi teknis ya, 90 soal, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal dan wawancara terakhir 10 soal. Itu yang akan diujikan. Nah, yang membedakan adalah di di teknisnya, tapi di mana mansoswannya itu semua formasi sama. Yang berbeda hanyalah di teknisnya.
Kalau yang formasi khusus itu teknisnya menggunakan SJT, baik P1, P2, P3 itu SJT sama ya. Ya, situasi kerja sederhana. Sedangkan P4 umum itu teknisnya sesuai jurusan dan bidang masing-masing. Misalnya eh, guru kelas berarti yang diujikan itu mengenai pedagogik dan profesional. Pedagogik itu tentang pengelolaan pembelajaran, profesional itu tentang mata pelajaran yang kita ampu. Itu khusus formasi umum. Kemudian terakhir ada pengumuman kelulusan. Nah, di sini hasil perankingan kalau Bapak Ibu memenuhi syarat maka akan lulus dan mendapatkan NIP P3K gitu ya. Itu adalah tahapan alur dari pendaftaran CASN yang 2023 sama dengan 2024 juga tidak jauh berbeda. Kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi di Nah, ini tadi ya kriteria pelamar ini harus Bapak Ibu ketahui ya. Ada namanya formasi khusus itu tadi kan ada P1 ya, memenuhi ambang batas pada seleksi tahun 2021 atau 2022 ya, tapi belum mendapatkan penempatan. Nah, ini. Kemudian XTHK2, ini ada database-nya juga. Honor kategori 2. Kemudian P3 ini guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan masa kerjanya minimal 3 tahun atau lebih. Yang umum ini guru non ASN di sekolah swasta gitu ya, maupun yang sekolah negeri yang masa kerjanya kurang 3 tahun. Kemudian lulusan PPG juga bisa, lulusan PPG Prajabatan ini juga bisa mengikuti ya. Walaupun dia belum mengajar tapi mempunyai sertifikat pendidik dari PPG Prajabatan juga bisa mendaftar di formasi umum. Ini. Kemudian halaman berikutnya, kisi-kisi sekarang ya, kisi-kisi. Nah, jadi materi P3K itu ya ada meliputi kompetensi teknis seperti yang saya jelaskan tadi. Kompetensi teknis ini ada 90 soal. Nah, kalau yang khusus itu SJT. Lebih mudah yang khusus tuh. SJT saja ya. Misalnya ketika menghadapi situasi kerja di kantor kita seperti ini gitu ya. Atau ketika ada anak didik kita konflik gimana mengatasinya, nah seperti itu. Itu untuk lebih mendetailnya di bimbel ada pembahasannya. Kemudian sosial kultural ini bagaimana kita berinteraksi di masyarakat. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa misalnya ada sebuah kegiatan, bagaimana dia menghadapinya gitu ya. Bagaimana berbaur dengan masyarakat ya. Bagaimana bisa apa namanya membawa dirinya di tempat kerja yang baru, ini masuk sosial kultural. Nah, kemudian manajerial ini kemampuan yang diukur seperti integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian wawancara juga ada, wawancaranya ini bukan berupa langsung ya, tapi wawancara juga berupa soal. Nah, yang meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nanti kita akan diuji dengan soal-soal yang berkaitan dengan itu ya. Nah, dengan itu. Untuk pembahasannya kami juga menyiapkan apa namanya? Kelas untuk belajar ini ya bagi yang berminat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang kisi-kisinya ya. Sebenarnya ini saja kisi-kisinya P3K itu. Ya. Kalau untuk kecuali yang berbeda nanti kalau kompetensi teknis untuk yang P4 itu ada kisi-kisi khusus ya. Banyak sekali kisi-kisinya tuh, lebih banyak lagi. Tapi kalau yang khusus ini hanya ada seperti ini. Ada 5 ya, mengukur kemampuan manajemen kelas, pengukuran etika profesional, menilai kemampuan berkomunikasi, resolusi konflik. Nah, SJT untuk mengukur calon guru ASN. Ini untuk formasi khusus ya. Kalau umum dia sesuai dengan jurusannya. Tuh. Kalau yang manajerial, sosial kultural dan wawancara ini tidak jauh berbeda. Semua formasi juga sama ini ya. Manajerial ini ada integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengolah perubahan. Ada 25 soal. Kompetensi sosial kultural ada 20 soal. Ini mengenai kepekaan terhadap perbedaan,
kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati, ya. Mohon maaf, malam ini kami tidak bisa memberikan contoh ya soal-soalnya. Bisa dilihat mungkin di channel YouTube kami ada beberapa contoh di channel YouTube Inspirasi Galeri. Tapi kalau Bapak Ibu ingin belajar langsung bertemu dengan para mentor, itu bisa mengikuti kelas belajar, ya, itu bisa langsung. Tapi kalau di YouTube itu adalah siaran ulangnya. Tapi bisa lihat contoh-contoh yang ada di YouTube kami Inspirasi Galeri, situ ada contoh-contoh soal. Kemudian wawancara ini ada 10 soal, ya. Ada kejujuran, misalnya bagaimana ketika Anda diberikan ini tugas seperti ini, mengelola ini, apa yang Anda lakukan. Nah, nanti ada beberapa soal tuh. Nah, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Tuh ya. Jadi kalau di total ini 90 tambah 25 tambah 20 ini sudah 135. Nah, ini 135 kurang lebih waktunya 2 jam. Nah, baru nanti wawancara nih ada sekitar 10 menit ya, 10 soal. Jadi totalnya 145. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu soalnya. Saya akan lanjutkan lagi di slide berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya, memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Ini tips dan triks ya untuk lulus P3K. Yang pertama itu Bapak Ibu ya, jangan lupa berdoa. Sesuai dengan agama dan keyakinannya, jangan lupa kita berdoa bahwa kita memiliki pencipta ya, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan berdoa ini kita akan diberikan kemudahan. Yang kedua, Bapak Ibu update informasi terbaru ya, baik melalui grup WA ya, Telegram, Facebook dan lain sebagainya. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mengupdate informasinya ya. Termasuk malam hari ini adalah salah satu Bapak Ibu juga mengupdate informasi, mendapatkan informasi melalui webinar ini. Kemudian teliti saat upload berkas. Nah, jangan sampai nanti yang diminta ijazah yang Bapak Ibu upload yang lain ya, salah upload. Ini juga berakibat fatal. Atau mengupload KTP yang diupload adalah kartu keluarga. Nah, ini panitia nanti bisa menolak berkas Bapak Ibu. Jadi sangat teliti sekali saat upload berkas nanti ya ketika dibuka pendaftaran. Kemudian pahami materi seleksinya apa. Nah, tadi sudah Bapak Ibu sudah mendapat gambaran materinya seperti apa. Tinggal Bapak Ibu memperdalam belajarnya ya. Itu hanya kisi-kisi umumnya. Berlatih simulasi soal atau tryout. Nah, jadi tryout ini namanya kami juga ada mengadakan tryout ya di bimbel kami itu. Tryout itu menggunakan sebuah aplikasi yang memang sudah dirancang itu mirip seperti aslinya, di mana di aplikasi itu sudah ada nomor soalnya, sudah ada waktunya di situ, dan juga nilainya akan muncul setelah selesai mengerjakan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga ikut kelas belajar atau bimbingan belajar, ya terserah Bapak Ibu misalnya di sekolahnya dengan teman-temannya belajar bersama gitu ya, atau di wilayahnya juga ada yang membuka bimbingan belajar ya, tapi agak jarang sih ya kalau bimbingan belajar untuk P3K. Nah, itu. Silahkan Bapak Ibu belajar gitu ya. Kalau kalau dengan adanya kelas belajar itu kita akan apa namanya lebih semangat daripada belajar sendiri ya. Kemudian memiliki mentor belajar. Ini penting Bapak Ibu, memiliki mentor belajar ini sangat bermanfaat ya. Misalnya di sekolah Bapak Ibu ada yang sudah pernah sebelumnya lulus gitu ya, bisa berbagi ilmunya yang membimbing Bapak Ibu ya. Atau juga mengikuti apa namanya lembaga-lembaga belajar ya. Itu ada mentor di sana, insya Allah akan membantu Bapak Ibu ya untuk berkonsultasi gitu ya. Jadi harus ada tuh, jadi ada tempat bertanya gitu ya, menyampaikan sesuatu. Nah itu beberapa trik gitu ya. Kemudian ini adalah kegagalan pada seleksi kompetensi seperti yang pernah dilaporkan di tahun sebelumnya ya. Yang pertama itu tidak mengetahui jadwal atau lokasi tes. Ini karena kurang update ya. Sudah dibuat jadwalnya, Bapak Ibu sudah mendaftar, tetapi tidak mengetahui kapan Bapak Ibu tes atau lokasinya di mana, akhirnya tidak hadir. Alhasil Bapak Ibu dianggap gugur. Nah, ini jangan sampai ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian nilai tidak memenuhi ambang batas. Nah, ambang batas ini ada untuk formasi umum. Nah, kalau khusus tidak ada ambang batas.
tetapi di ranking. Nah, kalau ambang batasnya itu ada, dari nilai maksimal 670 itu ambang batasnya mungkin sekitar 500 gitu ya. Nah, itu harus dipenuhi. Nah, kemudian yang ketiga nilai memenuhi ambang batas namun tidak masuk perankingan. Kenapa? Karena misalnya di suatu daerah nih, yang dicari itu hanya 50 P3K. Tapi yang lulus di situ ada 100. Mau tidak mau yang diambil hanya 50 nilai tertinggi. Nah, sisanya ya mohon maaf ya gitu ya, belum bisa. Itu ada saya menemukan seperti itu ya. Yang apa namanya teman saya ya yang nilainya sudah memenuhi tapi sayang sekali karena banyaknya persaingan nilai yang lebih tinggi di atasnya, akhirnya dia kalah ya di situ. Nah, ini sebagai berbagi cerita gitu ya. Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Lanjutkan ke slide berikutnya. Ini kami juga memberikan sebuah solusi ya pada Bapak Ibu yang apa namanya ingin belajar lebih dalam lagi di mengenai P3K ini ya. Ini hanya sebuah tawaran ya, tidak dipaksakan ya. Bagi yang berminat silahkan gitu ya. Juga tidak dipaksakan. Kalau ingin belajar sendiri atau dimanapun silahkan ya Bapak Ibu. Bisa belajar di mana saja ya. Tapi di kami di sini juga mengadakan ya kelas bimbel yang dimana di bulan April ini kami sudah mengadakan sudah kemarin yang sebelumnya yang malam kemarin itu sudah mendaftar semua di kelas itu. Nah, untuk yang kelas malam hari ini kami juga akan membukanya insya Allah di bulan Mei nanti ya. Kelas bimbel di awal bulan Mei ya dengan fasilitas 6 pertemuan kelas Zoom. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin kelas Zoom lagi yang seperti ini karena malam ini kan cuma sekali Bapak Ibu ya. Oh, saya ingin lanjut lagi belajar lagi lebih banyak lagi. Ada disiapkan 6 kali pertemuan. Nah, selama 2 minggu. Yang mana materinya adalah SJT tadi dan manajerial sosial kultural dan wawancara. Ada juga tryout-nya. Nah, tryout-nya sebanyak 2 kali di awal dan di akhir. Ada e-booknya, ada grup bimbel khusus, ada juga video rekaman Zoom-nya. Di mana pendaftaran kegiatan tersebut adalah mulai hari ini sampai 30 April dan pelaksanaannya di awal Mei ya. Kemudian pelaksanaannya itu malam hari seperti ini setiap Senin, Rabu dan Jumat. Biaya programnya itu normalnya 150.000. Tapi kabar baiknya ada promo yang bagi yang mengikuti webinar malam hari ini itu akan ada diskon ya, hanya 100.000 gitu ya. Hanya 100.000 saja bagi yang mendaftar di hari ini dan besok. Nah, fasilitasnya juga ada WhatsApp group, kemudian ada juga live Zoom seperti ini ya. Dan bukan hanya saya saja, tapi ada 3 pemateri ya. Kemudian ini aplikasi tryout-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada soalnya, ada nomor soalnya, ada waktunya juga di sini. Aplikasi yang seperti ini ya. Kemudian ada Google Drive untuk media penyimpanan file, e-book, materi, dan juga rekaman video. Nah, ini juga ada beberapa pemateri Bapak Ibu ya. Di sini pemateri yang termasuk saya, kemudian Ibu Rizky Saprina MPD, kemudian ada Ibu Indah Wahyuti SPD ya, yang mana beliau ini juga mentor yang berpengalaman sejak tahun 2022 ya, sudah bersama Inspirasi Galeri ya. Tidak kami merekrut juga memang yang sudah memiliki kualifikasi, yang sudah juga sertifikasi, kemudian juga yang sudah ada mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, itu Bapak Ibu fasilitas tadi itu harga normalnya 150.000 ya. Tapi untuk yang mendaftar di tanggal 16 sampai 17 April itu ada promo Rp100.000 saja. Nah, Bapak Ibu, kemudian cara pendaftarannya itu bisa via transfer ke rekening BRI 4571010247 atas nama M Tajudinur atau dana ke nomor 0813 47316101 ya. Ini kuota terbatas ya untuk 100 orang maksimal. Oke. Terima kasih itulah materi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ya mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf juga ada sedikit penawaran di akhir ya. Namun
ini hanya penawaran semata ya, tidak dipaksakan kepada siapapun yang ingin bergabung silahkan mendaftar setelah kegiatan webinar ini ya. Nah, dan di akhir ini kita juga akan buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Saya izin stop share terlebih dahulu. Oke, izin stop share. Apakah Bapak Ibu mikrofonnya bisa dibuka? Apakah saya temut semua ya, termute ya? Oke, coba saya. Ya. Saya bisa dibuka ya Bapak Ibu Izin mikrofon. bertanya Bapak. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Nah, saya mulai lihat siapa yang bertanya duluan ya. Izin bertanya Bapak. Saya yang raise hand terlebih dahulu ya, saya utamakan ya Bapak Ibu ya. Yang raise hand dan membuka kameranya. Oke. Yang sudah raise hand dan membuka kamera silahkan bertanya ya, dibuka mikrofonnya. Oke. Yang berkaitan dengan kegiatan Kami webinar malam izin hari bertanya ini ya. Bapak. Ya, dengan Ibu siapa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyatul Farisa dari Ya. MTS Raudatul Ulum Sampang Omben. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Untuk yang saya dengar itu kan itu untuk pembukaan P3K. Nah, P3K tersebut apakah cuma khusus untuk yang sekolah negeri ataukah swasta? Nah, kalau emang untuk swasta itu bisa, kenapa kita pendataan kemarin yang non ASN itu kita tidak bisa masuk seperti itu? Sepertinya cuman yang bisa masuk cuman yang negeri saja, sedangkan yang swasta itu tidak masuk. Yang pertanyaan yang kedua yaitu apa ya, untuk kita ikut seleksi P3K ini apakah itu harus katanya sampean kan terakhir untuk seleksi P3K untuk tahun sekarang saja, tahun ke depan nggak ada, dan akan diadakan apa? Tidak ada lagi tes P3K. Nah, bagi yang non ASN tahun yang akan datang bagaimana Bapak? Katanya sampai tidak usah tes. Kan enak yang tidak usah tes, sedangkan yang kita perlu tes. Bagaimana tanggapannya seperti itu? Mungkin Oke, hanya sebentar itu saya pertanyaan dari stop record saya. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.